Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 26 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai dari berita pertama. Jadwal padat sempat memunculkan kekhawatiran kondisi Lee Kang-in di Paris Saint-Germain bakal terkuras. Namun, Hong Myung-bo tetap memasukkan gelandang serang itu ke skuad timnas Korea Selatan untuk jeda internasional Maret. Seperti diumumkan sang pelatih, Lee akan bergabung menghadapi Pantai Gading pada 28 Maret dan Austria 3 hari kemudian. Dua uji coba yang dipakai mematangkan persiapan menuju FIFA World Cup tahun 2026. Dari persiapan timnas, kita geser ke panasnya kursi kepelatihan. Rentetan hasil buruk bikin kursi pelatih di Cruzeiro akhirnya kosong. Hasil imbang 3-3 melawan Vasco da Gama jadi titik terakhir bagi Tite setelah timnya tak menang dalam 6 laga Liga. Klub lalu menunjuk Wesley Carvalho sebagai pelatih sementara sambil mencari pengganti permanen. Laporan Globo Esport menyebut nama Felipe Luis kini berada di posisi teratas. Ia baru saja berpisah dengan Flamengo yang kemudian menunjuk Leonardo Jardim. Bicara soal kepindahan, ada kabar heboh dari striker Polandia. Kontrak Robert Lewandowski di FC Barcelona akan habis musim panas nanti dan situasinya langsung mengundang peminat. Laporan media Turki menyebut Fenerbahce dan Besiktas siap saling adu tawaran. Besiktas bahkan sudah menyiapkan bonus tanda tangan 10 juta euro plus gaji 20 juta euro per musim untuk kontrak 2 tahun. Striker Polandia itu menolak pindah ke Liga Arab Saudi karena alasan keamanan. Di sisi lain, Chicago Fire ikut memantau situasi, sementara Presiden Joan Laporta masih ingin mempertahankannya. Kalau Lewandowski masih diperebutkan, striker satu ini justru dipagari. Performa tajam Deniz Undav membuat VfB Stuttgart mulai berpikir lebih jauh dari sekedar musim ini. Striker 29 tahun itu tampil konsisten sebagai pusat serangan dan klub tak ingin menunggu terlalu lama. Jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sport melaporkan pembicaraan kontrak baru sudah dimulai dengan perwakilan pemain. Padahal kontraknya masih berlaku sampai 2027. Namun, Stuttgart paham momentumnya. Sejak datang dari Brighton, Undav meledak, 21 gol dan 12 assist dari 36 laga. Ketajaman di depan gawang juga terlihat di Liga Italia. Fiorentina tampil dominan saat mengajar Cremonese 4-1 dalam laga Serie A di markas tuan rumah. Fabiano Parisi membuka pesta gol di menit ke-18, disusul Roberto Piccoli pada menit ke-27 yang mengadakan keunggulan sebelum jeda. Setelah turun minum, Dodo menambahkan jarak lewat gol di menit ke-50, sementara Cremonese hanya sempat membalas lewat David Okereke di menit ke-63. Albert Gudmundsson menutup pesta Viola lewat gol di menit ke-79. Berkat hasil ini, Fiorentina berada di posisi ke-16 klasemen Serie A dengan 28 poin, sedangkan Cremonese berada di posisi ke-18 dengan 24 poin. Masih dari Italia, ada tim yang ogah melepas asetnya. Minat dari River Plate dan Besiktas sempat memunculkan rumor bahwa Giovanni Simeone bisa saja pindah lagi musim panas nanti. Tapi rencana itu langsung ditutup oleh Torino. Klub Turin itu baru saja menebus sang striker dari Napoli seharga 7 juta euro pada Februari lalu. Informasi dari jurnalis Nicola Schira menyebut manajemen menganggap Simeone bagian penting proyek tim, apalagi kontraknya berlaku sampai 2028. Dengan 7 gol dari 28 laga musim ini, perannya memang bukan sekedar pelapis. Bukan cuma pemain, sosok pelatih pun mulai diamankan kontraknya. Awalnya Genoa cuma mencari sosok penenang ketika menunjuk Daniele De Rossi sebagai pelatih pada November lalu. Situasinya saat itu tidak stabil, performa tim naik turun dan butuh arah jelas. Perlahan ritmenya berubah, Genoa mulai lebih rapi. Hasilnya cukup menjaga mereka di posisi ke-13 klasemen Serie A. Karena itu, seperti diungkap jurnalis Nicola Schira, manajemen kini menyiapkan pembicaraan kontrak baru untuk De Rossi. Nasib berbeda justru dialami winger senior milik senyumnya tua. Posisi Filip Kostic di Juventus makin samar musim ini. Winger Serbia itu lebih sering muncul dari bangku cadangan, hanya mencetak 22 laga dengan 3 gol dan 1 assist. Situasi itu membuat masa depannya ikut dipertanyakan. Layanan pers klub, seperti dikutip jurnalis media Italia, menyebut kontraknya yang habis Juni 2026 tak akan diperpanjang. Padahal Juventus pernah mengeluarkan 13 juta euro untuk memboyongnya dari Eintracht Frankfurt pada 2022. Musim lalu bahkan sempat dipinjamkan ke Fenerbahce. Di balik kesuksesan tim Italia lainnya, ada fakta unik muncul. Como lagi menikmati musim yang terasa seperti dongeng, tapi ada angka yang banyak bikin orang mengernyit.
Sepanjang musim ini, pemain Italia cuma tampil 1 menit. Data yang dikutip Football Italia menyebut momen itu terjadi saat bek Edoardo Goldaniga masuk di laga melawan Fiorentina. Sisa waktu diisi pemain asing dalam proyek tim yang dibangun Cesc Fabregas. Secara kompetitif, mungkin efektif, tapi jika tren ini terus berlanjut, sulit berharap klub ikut menjaga identitas sepak bola Italia. Bergeser ke Milan, ada bintang yang mulai bikin pusing. Rafael Leao sempat diproyeksikan jadi wajah masa depan AC Milan setelah menandatangani kontrak mahal di San Siro. Namun, waktu berjalan, sikapnya justru sering memancing masalah. Saat Milan kalah dari Lazio, ia berjalan santai ketika ditarik keluar, sampai Mike Maignan harus mendorongnya ke pinggir lapangan. Laporan Gazzetta dello Sport juga menyebut emosinya berlanjut di ruang ganti, bahkan sempat bersih tegang dengan Christian Pulisic. Kini, manajemen mulai realistis. Kalau ada tawaran sekitar 80-90 juta euro, pintu keluar bisa terbuka. Tinggalkan konflik di Milan, kita intip hasil dramatis Spanyol. Pertandingan La Liga di Estadio de Vallecas berakhir dramatis saat Rayo Vallecano bermain imbang 1-1 melawan Levante. Tim tamu sempat memimpin lewat gol Carlos Espi pada menit ke-41 yang membawa Levante unggul hingga akhir waktu normal. Patecis muncul sebagai penyelamat lewat gol di menit ke-90+4 yang memaksa laga berakhir seri. Berkat hasil ini, Rayo berada di posisi ke-13 klasemen La Liga dengan 32 poin, sedangkan Levante berada di posisi ke-19 dengan 23 poin. Selesai laga tadi, kabar besar datang dari manajemen Barca. Begitu menang telak dalam pemilihan presiden FC Barcelona, Joan Laporta tak buang waktu. Ia mengalahkan Victor Font dengan lebih dari 2/3 suara. Dukungan yang juga datang dari pemain seperti Lamine Yamal. Laporan Sport menyebut langkah pertamanya sederhana tapi krusial, datang ke kantor klub dan bertemu presiden sementara Rafa Yuste. Agenda utamanya menutup laporan finansial musim ini sekaligus mulai merancang skuad 2026-2027. Setelah itu, ia menuju pusat latihan untuk menemui Hansi Flick dan para pemain. Langkah Laporta ini langsung berdampak pada nasib beberapa pemain. Cedera yang datang silih berganti membuat posisi Andreas Christensen di Barcelona mulai dipertanyakan. Kontrak bek Denmark itu habis musim panas nanti. Dan negosiasi perpanjangan juga belum menemukan titik temu. Marca menyebut Barca sudah memberi tawaran final, kontrak 2 tahun dengan gaji dipangkas setengah, ditambah bonus berdasarkan jumlah pertandingan. Klub tak berniat menaikkan proposal itu. Jika Christensen menolak, pintu keluar langsung terbuka. Di satu sisi, ia ingin tetap di Camp Nou, tapi hitung-hitungan kontrak masih dipikirkan. Berbeda dengan Christensen, bek satu ini justru sangat loyal. Awalnya langkah Joao Cancelo di FC Barcelona sempat terlihat biasa saja setelah datang dari Al Hilal di bursa musim dingin. Adaptasinya ke sistem Hansi Flick juga butuh waktu. Namun, semuanya berubah saat Barca menang 5-2 atas Sevilla. Cancelo tampil sangat hidup di sisi kiri, posisi yang ia isi setelah Alejandro Balde cedera. Media Spanyol Diario Sport menyebut bek Portugal itu kini ingin bertahan permanen, bahkan siap memotong gajinya dan mengakhiri kontrak di Al Hilal yang masih berlaku sampai 2027. Kesetiaan pemain lama dibarengi meroketnya nilai bintang muda mereka. Awalnya Fermin Lopez cuma dianggap pelapis di lini tengah FC Barcelona, namun musim ini ceritanya berubah cepat. Di bawah arahan Hansi Flick, gelandang muda itu tiba-tiba jadi mesin produktif. 11 gol dan 15 assist dari 37 laga. Angka itu membuat Transfermarkt menaikkan valuasinya dari 70 juta euro ke 100 juta euro, lonjakan sekitar 43%. Nilai tersebut langsung menempatkannya di jajaran 20 pemain termahal dunia. Di kubu rival, Madrid justru sedang dicemaskan kondisi pemainnya. Real Madrid datang ke Manchester dengan satu kegelisahan kecil. Gonzalo Garcia ternyata masih bergelut dengan rasa tidak nyaman di lututnya. Masalah yang sudah mengganggu hampir sebulan. Laporan Mario Cortegana dari The Athletic menyebut sang penyerang menjalani perawatan konservatif dan kondisinya membaik. Meski beberapa gerakan masih terasa kaku dan mengurangi ledakannya, tim medis Madrid akan mengecek lagi sebelum leg kedua melawan Manchester City. Sambil nunggu kabar Madrid, mari pantau hasil seru Inggris. Di laga Premier League, Brentford harus puas bermain 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers setelah sempat memimpin 2 gol. Tuan rumah membuka keunggulan lewat Michael Kayode di menit ke-23 sebelum Igor Thiago menggandakan skor pada menit ke-35. Namun, Wolves bangkit menjelang jeda saat Adam Armstrong memperkecil ketertinggalan di menit ke-45.
Tim tamu akhirnya menyamakan kedudukan lewat sundulan Tolu Arokodare di menit ke-77. Berkat hasil ini, Brentford berada di posisi ke-7 klasemen Premier League dengan 45 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 17 poin. Dari lapangan hijau, kita beralih ke sanksi berat Chelsea. Langkah Chelsea mendatangkan pemain muda tiba-tiba tersendat. Otoritas sepak bola menelusuri sejumlah transfer klub itu, bukan cuma untuk tim utama, tapi juga level akademi. Fokusnya pada pembayaran kepada agen yang diduga tidak sesuai aturan. Dari situ muncul keputusan tegas, larangan melakukan beberapa transfer pemain akademi plus denda 10,75 juta pound sterling. Sejumlah laporan media Inggris menyebut penyelidikan ini berlangsung cukup lama sebelum hukuman dijatuhkan. Meski kena denda, The Blues sedikit lega soal sanksi. Chelsea sempat berada di bawah bayang-bayang sanksi berat setelah tertangkap praktik pembayaran rahasia pada era Roman Abramovich. Investigasi menemukan sekitar 47,5 juta pound sterling mengalir lewat perusahaan offshore untuk memuluskan transfer pemain seperti Eden Hazard, Willian, hingga Samuel Eto'o. Liga Inggris lebih dulu menjatuhkan denda 10,75 juta pound sterling dan larangan transfer akademi 9 bulan. Kini, seperti dilaporkan The Times, The Football Association kemungkinan hanya menambah denda tanpa pengurangan poin. Selesai urusan cedera, Chelsea kini pusing soal cedera kapten. Chelsea sedang menyiapkan misi hampir mustahil saat menjamu PSG di leg kedua di Liga Champions. Tapi, kabar buruk datang dari ruang latihan. Reece James kembali bermasalah dengan hamstring, cedera yang membuatnya sering absen musim ini. Fabrizio Romano dan The Athletic melaporkan bek kanan itu merasakan keluhan saat sesi latihan atau laga kontra Newcastle. Akibatnya, James dipastikan melewatkan duel di Stamford Bridge sekaligus jeda internasional Inggris. Untungnya, ada kabar baik soal ketersediaan winger lincah mereka. Dalam laga panas melawan Paris Saint-Germain, Pedro Neto terlihat mendorong bal boy di pinggir lapangan. Aksi itu langsung memicu spekulasi. Apakah winger Portugal itu bakal kena sanksi jelang leg kedua UEFA Champions League? Laporan jurnalis Ben Jacobs kemudian meredakan situasi. Neto hanya diberi peringatan resmi atau perilaku tidak sportif, tanpa denda ataupun larangan bermain. Artinya, ia tetap tersedia saat Chelsea mencoba mengejar defisit 5-2. Masih soal pemain sayap, Mudryk siap merumput kembali. Karir Mikhailo Mudryk sempat berhenti mendadak setelah sampel urinnya dinyatakan positif meldonium pada Oktober 2024. Sejak itu winger Ukraina tersebut praktis menghilang dari lapangan. Kini, seperti dilaporkan LQIP, ia mulai menyiapkan jalan kembali ke sepak bola dan kemungkinan besar ia akan berlabuh di RC Strasbourg setelah masa hukuman selesai. Langkah itu cukup masuk akal karena Strasbourg dan Chelsea sama-sama dimiliki oleh grup Bluko, sehingga proses peminjaman atau transfer bisa lebih mudah diatur. Berbeda dengan tetangganya, Arsenal justru sedang sibuk memagari pemain. Arsenal sempat menghadapi satu kekhawatiran klasik, bagaimana menjaga tulang punggung tim sebelum godaan klub lain datang. Solusinya mulai terlihat. Fabrizio Romano melaporkan negosiasi kontrak baru untuk Jurriën Timber sudah mendekati kesepakatan. Bek asal Belanda itu memang cepat jadi favorit dalam sistem Mikel Arteta. Di saat bersamaan, pembicaraan kontrak baru Declan Rice juga bergerak stabil. Sejak dimulai pada 2025, Arsenal ingin menyesuaikan statusnya sebagai pusat permainan tim. Ke Manchester United, nasib gelandang kawakan mereka masih misteri. Spekulasi soal masa depan Casemiro di Manchester United kembali muncul karena kontraknya makin mendekati akhir. Banyak yang mengira klub akan segera membuka pembicaraan baru. Namun, kabar itu langsung diluruskan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut United saat ini belum memulai negosiasi apapun, meski performa Casemiro di bawah pelatih Michael Carrick tetap memuaskan. Gelandang Brasil itu masih menimbang berbagai opsi. Performa oke di klub membawa berkah bagi pemain Brasil. Jeda internasional Maret jadi ujian terakhir Brasil sebelum fokus penuh menuju persiapan Piala Dunia 2026. Karena itu, Carlo Ancelotti memilih komposisi yang cukup Inggris saat mengumumkan skuad untuk uji coba melawan Prancis di Boston dan Kroasia di Orlando. 9 pemain dari Premier League ikut dipanggil. Nama Neymar tak muncul untuk uji coba bulan ini. Sementara itu, talenta muda seperti Endrick dan debutan Igor Thiago diberi ruang. Pada titik ini, Brazil tampaknya mulai menyiapkan masa depan tanpa terlalu bergantung pada satu ikon. Absennya Neymar di skuad tadi ternyata ada alasan tegas.
Cedera yang terus menghantui membuat peluang Neymar menuju Piala Dunia 2026 mulai dipertanyakan. Situasi itu memancing respon langsung dari pelatih Carlo Ancelotti yang kini memimpin Brazil. Dalam konferensi pers, ia menegaskan satu syarat utama, Neymar hanya akan masuk skuad jika benar-benar fit dan bermain dalam performa terbaik. Ancelotti juga meminta sang penyerang terus tampil konsisten di lapangan. Itulah tadi 26 info paling hangat hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke Soccer Mania lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.